Logika matematika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat logika, yang kedua adalah pernyataan dan negasi, yang ketiga adalah pernyataan majemuk. Nah, jadi dari ketiga ini, kalimat logika adalah suatu kalimat di dalam logika matematika untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu kalimat tersebut. Terus yang pernyataan dan negasi, pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah, dan negasi adalah suatu ingkaran dari suatu pernyataan tersebut. Apabila pernyataannya bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah, dan begitu pun sebaliknya. Lalu pernyataan majemuk. Di dalam pernyataan majemuk ini merupakan suatu gabungan dari pernyataan tunggal dan dihubungkan dengan suatu kata penghubung seperti dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Baik, yang selanjutnya materi yang pertama yaitu kalimat logika. Nah, di dalam kalimat logika ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada kalimat terbuka, yaitu suatu kalimat yang nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan karena memuat suatu variabel tertentu yang tidak dapat dispesifikkan nilainya. Yang kedua itu ada kalimat tertutup, atau biasa juga disebut sebagai pernyataan atau proposisi. Nah, kalimat tertutup ini adalah kalimat yang dapat ditentukan kebenaran atau salahnya. Benar salah tersebut selanjutnya disebut sebagai nilai kebenaran. Nah, jadi perbedaan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu, apabila kalimat terbuka itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Lalu kalimat tertutup itu dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh dari kalimat terbuka, misalkan 2x ditambah 7 sama dengan 1. Nah, nilai variabel x ini tidak ditentukan nilainya, maka kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Lalu contoh dari kalimat tertutup. Yang pertama itu 5 adalah bilangan asli. Nah, kita ketahui bahwa 5 adalah benar ya, merupakan suatu bilangan asli. Yang kedua itu 2 adalah bilangan ganjil. Itu bernilai salah karena kita ketahui bahwa 2 adalah bilangan genap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada pernyataan dan negasi. Nah, pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah. Contohnya, ada suatu pernyataan 10 adalah bilangan asli. Nah, ini bernilai benar atau salah. Nah, di sini benar karena 10 adalah suatu bilangan asli. Nah, pernyataan yang kedua itu 5 ditambah 20 sama dengan 27. Nah, ini bernilai salah ya, karena 5 ditambah 20 itu hasilnya 25. Nah, selanjutnya tentukan kalimat yang bernilai benar atau salah berikut. Nah, teman-teman bisa mengerjakan untuk mencoba membedakan antara pernyataan benar dan salah. Lalu yang selanjutnya itu adalah negasi. Negasi adalah penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Contohnya misalkan paus adalah hewan mamalia. Ini merupakan bersifat mempunyai nilai kebenaran benar. Lalu negasi P-nya adalah paus bukan hewan mamalia. Nah, karena paus adalah hewan mamalia bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Lalu yang selanjutnya itu pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk ini adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung, yaitu dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika.
Nah, keempat kata penghubung ini juga biasa disebut sebagai operasi dalam logika matematika. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung yang digunakan. Yang pertama, ada kata hubung konjungsi atau disebut juga dan dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Contohnya ada pernyataan yang pertama itu ibu sedang memasak. Itu bernilai benar jika keadaannya nyata dengan ibu sedang memasak. Lalu pernyataan yang kedua itu Aulia sedang menyapu halaman. Nah, itu bernilai benar. Maka pi konjungsi ki atau pi dan ki dari kalimat tersebut adalah ibu sedang memasak dan Aulia sedang menyapu. Apabila satu pernyataan benar, pernyataan keduanya benar, maka hasilnya benar. Itu bisa dilihat dari tabel kebenaran dari konjungsi. Ini apabila P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya adalah benar. Lalu apabila P-nya salah dan Q-nya benar, maka bernilai salah. Dan P-nya salah, Q-nya salah, maka bernilai salah. Yang selanjutnya itu ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan pi dan ki dinotasikan seperti ini ya. Nah, dibaca p atau q. Jadi pernyataan pi atau pernyataan q. Contohnya misalkan dari pernyataan pi-nya, kucing hewan berkaki 4. Ini bernilai benar. Pernyataan q-nya, sapi hewan berkaki 4, bernilai benar. Jadi pi disjungsi q, kucing atau sapi adalah hewan berkaki 4. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel kebenarannya untuk menentukan nilai kebenaran dari dua pernyataan tersebut. Misalkan pi-nya benar, q-nya benar, maka pi konjungsi q-nya benar. Apabila pi-nya benar, q-nya salah, maka pi disjungsi q-nya benar. Lalu pi-nya salah, q-nya benar, maka nilai kebenarannya benar. Apabila pi-nya salah, q-nya salah, maka nilai kebenarannya salah. Yang selanjutnya itu ada implikasi. Nah, implikasi ini adalah pernyataan majemuk dengan kata hubungnya jika pi maka q. Nah, dilambangkan dengan seperti ini, dibaca jika pi maka q. Contohnya, pernyataan pi-nya hari ini hujan. Lalu pernyataan q-nya jalan akan basah. Maka pi implikasi q, jika hari ini hujan, maka jalan akan basah. Nah, nilai kebenaran antara dua pernyataan tersebut bisa dilihat pada tabel kebenaran implikasi. Nah, ini tabelnya. Apabila pi benar, q benar, maka nilai kebenarannya benar. Apabila pi benar, q salah, maka nilai kebenarannya itu salah. Apabila pi-nya salah, q-nya benar, maka nilai kebenarannya itu benar. Apabila pi-nya salah, q-nya salah, maka nilai kebenarannya itu benar. Baik, yang selanjutnya itu ada pernyataan majemuk yang selanjutnya yaitu biimplikasi. Nah, biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika dan dilambangkan dengan seperti ini, dibaca pi jika dan hanya jika q. Contohnya pernyataan pi-nya a plus b sama dengan c, pernyataan q-nya c min b sama dengan a. Maka
P biimplikasi Q itu A plus B sama dengan C jika dan hanya jika C min B sama dengan A. Nah, ini pernyataan dari nilai biimplikasinya bisa dilihat di tabel kebenaran biimplikasi. Di pernyataan P-nya bernilai benar, maka Q-nya bernilai benar. Apabila suatu pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, maka nilai kebenarannya juga benar. Lalu pernyataan P-nya bernilai benar, Q-nya salah, maka nilai kebenarannya itu salah. Lalu pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka nilai kebenaran itu benar. Lalu pernyataan P-nya itu salah, Q-nya salah, maka nilai kebenaran dari P biimplikasi Q-nya itu benar. Nah, yang selanjutnya ini ada latihan. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk latihan materi logika matematikanya, itu ada 3 soal. Jadi dicoba ya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi logika matematika. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.